Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla Malika dengan NIM 2434062 dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Dan saya Ulfa Heriah dengan NIM 2423423 dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Jadi, berikut ini adalah hasil video analisis dari wawancara yang telah kami lakukan terkait komunikasi efektif Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar psikologi. Halo semua, perkenalkan nama saya Ulfa Heriah dengan NIM 242344023. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas pada mata kuliah pengantar psikologi, khususnya mengenai komunikasi interpersonal dan kemampuan mendengarkan aktif. Dalam tugas kali ini, kami mewawancarai salah satu sivitas akademika kampus untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya komunikasi secara nyata. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menganalisis proses komunikasi yang terjadi serta mengidentifikasi sejauh mana keterampilan mendengarkan aktif dan komunikasi efektif telah diterapkan. Berikut ini adalah cuplikan dari proses wawancara yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Carla Malika dengan NIM 242344062 ingin mewawancarai salah satu sivitas kampus. Boleh berkenalan diri nih? Nama Ibu ya? Ibu Evi. Oke, Ibu. Izin bertanya ya, Ibu. Pertama, bagaimana rutinitas harian Ibu saat menduduki kampus? Rutinitas pekerjaan sehari-hari. Iya, Ibu. Pagi nyambung, pintu kelas, punya AC, bersih, kamar mandi semua. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, kami menganalisis proses komunikasi yang terjadi antara mahasiswa dengan narasumber. Jenis komunikasi yang terjadi adalah komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi yang terjadi adalah komunikasi langsung, dua arah, dan bersifat informal, namun tetap menghargai narasumber dengan sopan. Area mana aja yang paling menantang untuk duduk di sini setiap hari, Ibu? Kan ada MBS-nya dari 5 lantai, Ibu. Kalau CS ini kan satu lantai ini udah satu orang, jadi bukan ke lantai 5 nanti beda lagi, 4 beda lagi. Jadi khususnya di sini. Emang, tapi lantai 5 ada juga sih separuh gitu, bagian sundratasi. Ibu bagian yang lantai 3. 3 sama 5 yang arah ke sini ya, ke kiri. Dalam proses wawancara, mahasiswa telah menerapkan etika berkomunikasi yang baik seperti menggunakan bahasa yang sopan, bersikap ramah, dan menghargai narasumber. Namun, terdapat hambatan yaitu narasumber mengalami kesulitan dalam merumuskan atau mengungkapkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jeda, kebingungan, atau ketidakpastian dalam proses pertanyaan. Soalnya dalam setiap hari itu beda-beda suasananya gitu. Di sana kayak Ibu semangat kerja karena ada anak gitu. Oh ya, itu utama sekali kan, harus semangat. Masalahnya untuk kehidupan keluarga, anak juga masih kuliah itu. Untuk mengatasi hambatan tersebut, mahasiswa berusaha membantu narasumber dengan memberikan contoh atau permisalan yang relevan agar pertanyaan menjadi lebih mudah dipahami dan narasumber dapat mengembangkan jawaban yang sesuai. Kedepannya, perlu ada persiapan pertanyaan yang lebih sistematis dan terstruktur, juga meningkatkan kemampuan dalam menggali informasi atau probing dari narasumber, serta menyesuaikan pertanyaan dengan alur pembicaraan agar lebih efektif. Secara umum, komunikasi yang terjadi sudah cukup efektif karena tujuan wawancara yaitu memperoleh informasi dari narasumber dapat tercapai dengan baik. Namun demikian, efektivitas komunikasi masih dapat ditingkatkan melalui persiapan yang lebih matang,
kemampuan mengelola hambatan, serta peningkatan keterampilan komunikasi interpersonal. Selain melihat proses komunikasi secara umum, kami juga menganalisis keterampilan mendengarkan aktif yang dilakukan oleh mahasiswa selama wawancara. Mahasiswa menunjukkan kemampuan mendengarkan aktif seperti menjaga kontak mata, memberikan respon nonverbal, serta memberikan umpan balik terhadap jawaban narasumber. Hambatan yang dirasakan adalah adanya rasa gugup dan kecenderungan terlalu fokus pada daftar pertanyaan sehingga komunikasi kurang fleksibel. Untuk kedepannya, mahasiswa perlu melatih fokus, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengurangi ketergantungan terhadap daftar pertanyaan agar dapat lebih responsif terhadap jawaban dari narasumber. Secara keseluruhan, mahasiswa sudah menerapkan keterampilan mendengarkan aktif, namun masih perlu ditingkatkan agar komunikasi berjalan lebih optimal. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya komunikasi interpersonal dan keterampilan mendengarkan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.